Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ayu Andriani. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan materi terkait isu dalam auditing pada mata kuliah Audit, Assurance, dan Etika Profesi. Adapun materi pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu terkait the accounting profession and globalization, audit reporting, independensi, dan audit data analitik. Akuntan di Indonesia. Sebetulnya praktek akuntan di Indonesia sudah berlangsung sejak lama, itu pada tahun 1642. Pada zaman Hindia Belanda, Akuntan Belanda mendirikan perusahaan yang juga dimonopoli kaum penjajah sampai dengan abad ke-19. Lalu tahun 1957 didirikannya satu organisasi Ikatan Akuntan Indonesia oleh sejumlah akuntan lulusan pertama Fakultas Ekonomi UI dan lulusan Belanda. Nah, para akuntan Indonesia di sini mulai berkembang, ya, kemudian didorong oleh diresmikannya kegiatan pasar modal, membuat perkembangan akuntan semakin pesat, itu di tahun 1977. Nah, namun di sini para akuntan pun menghadapi tantangan terkait dengan adanya kondisi transisional di Indonesia, kemudian adanya aspek internasional dan globalisasi, dan juga adanya revolusi industri 4.0. Kondisi transisional Indonesia ini ditandai dengan adanya krisis multidimensi di Indonesia yang diawali dengan krisis moneter tahun 1997, di mana pada saat itu banyak perusahaan yang mengalami krisis dan ada pun yang dilikuidasi. Untuk aspek internasional dan globalisasi, berdasarkan survei tahun 1999 oleh PricewaterhouseCoopers terhadap investor internasional Asia, ini menunjukkan Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk dalam bidang standar akuntansi dan penaatan, pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, dan juga standar pengungkapan dan transparansi. Nah, untuk revolusi industri 4.0 ini mulai banyak sekali produk-produk hasil pengembangan teknologi yang bermunculan, mulai dari hadirnya superkomputer, robot pintar, mobil tanpa pengemudi, dan lain sebagainya. Nah, di sini peran akuntan diharapkan dapat ikut serta secara aktif dalam proses pembenahan, perbaikan, dan pada akhirnya pemulihan perekonomian nasional yang diwujudkan melalui pemantauan profesionalisme serta penegakan kode etik akuntan. Terkait dengan revolusi industri 4.0 ya, agar dapat terus menjalankan profesi di tengah kemajuan teknologi. Nah, akuntan ini perlu fasih dalam menghadapi teknologi, mampu berpikir kritis dan sistematik, serta memiliki kemampuan literasi data yang baik ya. Selain dari teknologi, ya, seorang akuntan juga harus memiliki penguasaan soft skill, baik itu intrapersonal skill maupun interpersonal skill. Nah, terkait kode etik, ini adalah etika profesi akuntan di Indonesia. Ini diatur dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia, yang terdiri dari Kode Etik Umum Akuntan Indonesia, Kode Etik Kompartemen, dan Interprestasi Kode Etik Kompartemen. Nah, ada juga Kode Etik Akuntan, The International Ethics Standard Board for Accountant of the International Federation of Accountants, yang disusun oleh 3 asosiasi profesi di Indonesia, yaitu IAI, IAPI, dan IAMI. Pembuatan kode etik ini juga didukung oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, P3K Kementerian Keuangan. Selain dari kode etik yang harus dimiliki oleh para akuntan, ya, baik itu akuntan publik, mereka juga harus mengetahui standar akuntansi yang harus diterapkan nanti pada saat
menjalankan profesinya. Seorang akuntan harus bertindak sesuai standar akuntansi Indonesia. Ya, ini standar ini dibuat oleh IAI yang merupakan hasil adopsi dari International Financial Reporting Standard atau IFRS. Nah, International Federation of Accountant (IFAC) adalah organisasi internasional non-pemerintah yang menetapkan standar untuk profesi audit dan akuntansi. Misi IFAC di sini adalah melayani kepentingan publik dan memperkuat profesi akuntansi dengan cara mendukung pengembangan standar internasional yang berkualitas tinggi, mempromosikan adopsi dan implementasi standar tersebut, meningkatkan kapasitas organisasi akuntansi profesional, dan menyuarakan isu-isu terkait kepentingan publik. Nah, tujuan akhir dari IFAC ini akan tercapai jika aktivitas kepentingan publik IFAC ini menghasilkan promosi pasar menjadi lebih efisien, berkurangnya ketidakpastian ekonomi, meningkatnya kestabilan keuangan internasional, menguatkan pertumbuhan dan pembangunan di negara berkembang, dan meningkatnya investasi asing langsung. Nah, terkait edukasi dalam profesi akuntan secara global, IEASB ini membuat standar edukasi dan IESBA membuat kode etik internasional, yang dimana dalam standarnya ini berisi syarat masuk, kompetensi teknis, keterampilan profesional, nilai etika dan sikap profesional, penilaian dan pengalaman praktis. Nah, adapun kompetensi yang disyaratkan itu termasuk kompetensi teknis dalam mengaudit, kemudian kompetensi teknis dalam beberapa area seperti akuntansi dan pelaporan keuangan, perpajakan, dan IT. Selain itu juga nilai etika dan sikap profesional, termasuk di sini berkomitmen untuk kepentingan publik, skeptisme profesional, dan penilaian profesional. Nah, Catherine Chris and Roger Leonard Purit dalam majalah Akuntansi dan Bisnis edisi internasional Desember 2016 ini menyampaikan terdapat 4 langkah yang perlu dilakukan oleh akuntan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yaitu pertama, kesadaran bahwa revolusi industri 4.0 ini menghadirkan peluang baru. Jadi tidak hanya tantangan tapi juga menjadi peluang baru untuk para akuntan. Kemudian pengembangan kurikulum yang relevan. Lalu pengembangan sumber daya Indonesia di bidang akuntansi dan penerapan standar yang tinggi. Nah, untuk pengembangan kurikulum yang relevan itu tadi mungkin sudah disampaikan pada ini ya, ini ada tadi terkait dengan yang dilakukan oleh IASBA. Kemudian untuk pengembangan sumber daya manusia di bidang akuntansi ini, para akuntan di Indonesia ini bisa mengikuti beberapa sertifikasi akuntan untuk meningkatkan kemampuannya di bidang yang dibutuhkan, yaitu Chartered Accountant CA, Sertifikat Public Accountant atau CPA, Certified Management Accountant CMA, Certified Fraud Examiner CFA, kemudian ada sertifikasi ahli akuntansi pemerintah dan juga sertifikasi pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, baik. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa di sini profesi akuntan selain menghadapi tantangan juga berpeluang dalam menghadapi perubahan akibat krisis dan juga kemajuan teknologi ya. Dengan meningkatkan kemampuan dan juga profesionalisme dengan mengikuti pendidikan ataupun sertifikasi yang sesuai dengan kemampuan di bidangnya. Berikutnya adalah laporan audit. Laporan audit ini adalah hasil dari pemeriksaan laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh akuntan publik atau auditor ya. Pada tahun 1991, Auditing Practice Board atau APB mengajukan proposal untuk laporan audit yang diperluas karena adanya kesenjangan harapan audit tentang kesalahpahaman terkait sifat laporan keuangan yang diaudit, kemudian jenis dan tingkat pekerjaan yang dilakukan oleh auditor, dan juga tingkat jaminan yang diberikan oleh auditor. Nah, kemudian di tahun 2007, Forum Kualitas Audit ICAEW ini merekomendasikan bahwa opini ini bisa membentuk opini menjadi 3 susunan, yaitu pernyataan positif dari auditor bahwa catatan akuntansi telah disimpan, kemudian pernyataan positif dari auditor bahwa tidak ada hal-hal yang ingin ditekankan dan telah tercatat bahwa tidak ada informasi spesifik tentang pelaksanaan audit khusus.
Sedangkan pada tahun 2010, ICAS ini mengajukan adanya komentar atau naratif dari manajemen, seperti aktivitas entitas, model bisnis, penggerak bisnis, strategi, resiko, dan kunci pertimbangan. Nah, laporan audit menurut FREC 2016 dan SA 700 2021 ini terdapat perbedaan dari segi isinya, yaitu menurut FRC 2016 judul utama adalah laporan audit, kemudian terdiri dari opini auditor, basis opini, kesimpulan terkait, kelangsungan usaha, hal audit utama, penerapan materialitas auditor, gambaran umum ruang lingkup audit, informasi lain, kemudian opini terkait hal-hal yang ditentukan oleh Companies Act 2006 dan juga teks tambahan terkait hal-hal yang dibutuhkan auditor untuk melapor dengan pengecualian. Sedangkan SA 700 2021 ini berisi basis opini, yang pertama, kemudian hal audit utama, kemudian informasi lain, lalu tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan, lalu opini auditor, tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan, dan yang berikutnya adalah laporan atas ketentuan perundang-undangan lain. Nah, untuk berapa standar yang relevan dengan pelaporan audit itu ada ISA 700 ya, terkait pembentukan opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Lalu ada ISA 701, ini mengkomunikasikan hal-hal penting audit dalam laporan auditor independen ya. Lalu ada ISA 705, ini terkait tentang modifikasi opini dalam laporan auditor independen, dan yang berikutnya adalah ISA 706. Ini terkait dengan paragraf penekanan atau paragraf hal lain dalam laporan audit independen ya. Nah, berikut adalah contoh dari laporan auditor independen dari sebuah perusahaan, yaitu PT Jakarta International Hotel and Development tanggal 31 Desember 2021, di mana di sini laporan audit independennya berisi mengenai tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, kemudian tanggung jawab auditor di paragraf ketiga, lalu yang terakhir di paragraf keempat adalah mengenai opini auditor tentang mengenai hasil dari pemeriksaan atas laporan keuangan. Ini sebelum diterbitkan kembali laporan keuangan, ya, berdasarkan opininya disebutkan di sini, menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan dari PT Espark Hotel Tbk tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kemudian sesudah diterbitkan kembali hal lain, sebelum laporan ini kami telah menerbitkan laporan auditor independen tanggal 21 Februari 2020 ya atas laporan keuangan PT Espark Hotel Tbk pada dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sehubungan dengan penyesuaian terhadap catatan atas laporan keuangan sebagaimana diungkapkan dalam catatan 43. Itu disampaikan kembali. Ini adalah contoh laporan auditor dari hasil pemeriksaan teknis oleh OJK. Kemudian bisa juga terjadi peristiwa setelah tanggal pelaporan ya, subsequent event. Ini diidentifikasi menjadi dua jenis, yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan dan peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Nah, ini ada tipe of subsequent event-nya, adjusting event, kemudian non-adjusting event, disesuaikan atau tidak disesuaikan.
Nah, auditor dapat mempertimbangkan apakah peristiwa setelah tanggap laporan terjadi atau tidak dengan meminta keterangan terkait mengenai apakah komitmen baru, penarikan utang atau jaminan telah terjadi, apakah penjualan atau perolehan aset telah terjadi atau direncanakan, apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen utang, seperti penerbitan saham atau surat utang baru, atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan. Apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan sebagai contoh, yaitu kebakaran atau banjir. Nah, apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi dan apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam. Berikutnya, apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan dalam kasus, contohnya adalah peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Dan apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan. Dan apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset. Nah, itu adalah laporan audit terkait dengan hasil dari pemeriksaan auditor pada saat pemeriksaan laporan keuangan, ya. Jadi apa saja yang harus disampaikan, dibuat, ya. Kemudian berikutnya adalah independensi. Independensi ini adalah salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik, ya. Ini independen ini maksudnya adalah tidak mudah dipengaruhi melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Jadi tidak dipengaruhi oleh pihak yang lain. Dalam standar independensi, ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi tentang cara menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi pada saat melakukan perikatan audit, perikatan review, atau perikatan asuransi lainnya. KEPAP 2021. Kemudian, bagaimana meningkatkan independensi? Perusahaan harus diminta untuk merotasi perusahaan audit mereka setelah beberapa tahun. Nah, hal ini untuk menghindari adanya hubungan auditor dan klien yang mungkin terlalu dekat untuk dianggap tidak memihak atau independen. Kemudian, studi cenderung menunjukkan bahwa rotasi perusahaan audit memiliki efek positif pada independensi dalam penampilan. Tetapi bukti tentang apakah itu meningkatkan kualitas audit lebih beragam. Memasukkan pertimbangan untuk memecah Big Four menjadi lebih banyak perusahaan audit dan melepas lengan audit dari mereka yang menyediakan layanan profesional lainnya. Itu untuk meningkatkan independensi. Nah, pada standar akuntansi terdapat dibedakan menjadi dua, independensi itu independensi dalam pemikiran, kemudian independensi standar audit maksud saya itu dibedakan menjadi independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan, di mana independensi dalam pemikiran itu adalah sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengkompromikan pertimbangan profesional. Sehingga kemungkinan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional. Sedangkan independensi dalam penampilan yaitu penghindaran fakta dan keadaan yang signifikan, sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan tertentu, menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari suatu kantor akuntan atau personal dari tim audit atau tim asuran telah berkurang. Nah, berikutnya adalah audit data analitik. Nah, audit data analitik ini ini adalah dampak dari kemajuan teknologi yang semakin pesat yang harus dihadapi oleh akuntan atau akuntan publik, ya.
di mana audit data analitik ini dipandang sebagai alat untuk meningkatkan kualitas auditnya dari penggunaannya dalam proses evaluasi risiko sampai dengan pengujian pengendalian dan prosedur substantif termasuk prosedur analitis. Nah, dari adanya data analitik ini, kualitas informasi audit meningkat melalui penggunaan grafik dan alat lain untuk menggambarkan hasil prosedur audit. Nah, selain itu, prosedur audit ini juga dapat dilakukan secara berkesinambungan dan tidak terkonsentrasi di akhir tahun dengan menggunakan data analitik. Dan penggunaan data analitik dalam suatu perikatan audit ini, khususnya KAP, besar memungkinkan pemeriksaan 100% atas populasi sehingga dapat menghapus risiko sampling. Contoh penggunaan data analitik itu ialah memperbandingkan perbandingan tahun ke tahun dari laporan keuangan, kemudian perbandingan jumlah jurnal yang dicatat manual dengan jumlah yang dihasilkan oleh sistem, lalu mengidentifikasi pembuatan jurnal berikut waktu pembuatannya, dan mengidentifikasi potensi risiko kecurangan. Oke, namun di sini selain dari keuntungan atau kelebihan dari data analitik juga memiliki dampak negatif, yaitu jumlah biaya yang tinggi untuk membangun infrastruktur, lalu pentingnya kualitas data yang digunakan dalam proses analisis. Jadi ini juga harus disesuaikan dengan kualitas data yang dimiliki, sehingga hasil dari data analitik ini bisa lebih akurat. Lalu perlunya tambahan pelatihan keterampilan untuk menggunakan data sekaligus interpretasikan hasilnya, dan tingkat keamanan, kerentanan data klien dan data audit. Nah, ini perlu ada prosedur tertentu mengenai tingkat keamanannya. Maka terkait perlunya tambahan pelatihan keterampilan untuk menggunakan data sekaligus interpretasi hasilnya. Nah, ini sumber daya yang dimiliki masih belum terlalu banyak ya. Jadi sehingga perlu adanya pelatihan terkait dengan data analitik. Nah, sekian presentasi atau penjelasan dari saya mengenai isu dalam auditing. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.